Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Part A. Kelompok kami terdiri dari Naila Azhara nomor absen 29, Nanda Resti nomor absen 30, Nanja Fica nomor absen 31, Nevanda Puspita nomor absen 32, Nislina Bilkis nomor absen 33, dan Novan Putra nomor absen 34. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meura Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian, sekitar tahun 1326, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlat telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian, ia juga menempatkan salah seorang anaknya, yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun, pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Tide atau Kerajaan Padir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Napur. Puncaknya, kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511, dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak saat itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughad Shah. Sultan Ali Mughad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Letak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad Shah yang bergelar Al-Qahar. Berbeda dengan Sultan Ali Mughad Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riyad Shah justru berusaha melawan Portugis. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengaman gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas jauh keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai dengan semenanjung Malaka. Pada masanya, Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Namun, usaha Aceh untuk menguasai Malaka yang diduduki oleh Portugis berulang kali mengalami kegagalan. Bahkan untuk mengalahkan Portugis, Sultan bekerja sama dengan musuh Portugis, yaitu Belanda dan Inggris. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun satu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Makutha Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Sani. Masa pemerintahnya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafiyatuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi.
Beliau merupakan putra dari Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Yunus atau yang lebih dikenal dengan julukan Pangeran Sabranglor. Ia memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Sikap permusuhan Demak terhadap Portugis ini ternyata sangat merugikan Portugis dan Bandar Malaka karena Demak tidak lagi mengirimkan barang-barang dagangannya ke Malaka. Para pedagang dari negara lain juga enggan datang berdagang ke Bandar Malaka. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Penerus kerajaan Demak adalah Kerajaan Pajang, yang terletak di daerah Kartasura, Pulau Jawa. Raja pertama adalah Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya, berasal dari Pengging lereng Gunung Merapi. Joko Tingkir kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri. Kini, Demak hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Panggiri, putra Sunan Prawoto. Pada kekuasaan Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram karena keberhasilannya menumpas Arya Penangsang. Saat Ki Ageng Pemanahan wafat tahun 1575 Masehi, Sultawijaya anak Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi anak Sultan Hadiwijaya. Lalu Sultawijaya menjadi bupati di Mataram sebagai penerus ayahnya. Namun, Sultawijaya tidak puas dengan kekuasaannya. Ia pun memperkuat Mataram dengan menambah prajurit sebagai keamanan. Setelah Hadiwijaya mengetahuinya, ia langsung menyerang Mataram. Peperangan terjadi pada tahun 1582 Masehi. Pada saat itu, Sultan Hadiwijaya menderita penyakit dan wafat. Setelah itu, terjadi perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Pangiri, menantu Hadiwijaya yang menjabat Bupati Demak, datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya, Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo, putra Hadiwijaya, menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586 Masehi. Sejak itu berdirilah Kerajaan Mataram. Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo pada tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu dengan tahun Islam yang berdasarkan peredaran bulan. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk. Menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Terima kasih, sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.